Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Sadati. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana terlihat seperti Sherlock Holmes dengan memahami probabilitas. Terlihat seperti Sherlock Holmes dengan memahami probabilitas. Siapa sih yang nggak tahu Sherlock Holmes? Itu kan detektif paling ternama dan paling jenius lah, bisa menyelesaikan teka-teki dan lain-lainnya. Nah, ini bisa membuat kalian terlihat seperti Sherlock Holmes. Benar loh, bisa terlihat seperti Sherlock Holmes. Apa sih manfaat mempelajari probabilitas? Yaitu untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Tentu saja ya, di dunia ini tidak ada kepastian dan informasinya juga tidak ada yang benar-benar sempurna. Contohnya itu seperti pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua itu peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya. Lalu melihat peluang dan memperbesar kemungkinan kemenangan saat bermain game, seperti permainan dadu atau kartu, dan lain sebagainya. Probabilitas itu didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian, suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Tiga hal penting dalam probabilitas itu, yang pertama, percobaan atau eksperimen adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Yang kedua itu hasil atau outcome adalah suatu hasil dari percobaan. Yang ketiga itu peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, probabilitas itu singkatnya kalian bisa memprediksi atau meramal suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu juga masih kemungkinan, tapi ya masih setidaknya kalian ada bocorannya lah, udah menghitung kemungkinan-kemungkinannya. Nah, contoh umum soal probabilitas itu, yang pertama itu soalnya tuh dalam satu set kartu gaple. Satu set kartu gaple itu kan terdapat 28 kartu nih. Nah, terdapat satu kartu spesifik dengan nilai tertentu. Nah, dari 28 kartu itu tuh ada satu yang balah kosong. Nah, tentukan probabilitas bahwa kartu tersebut akan terambil dalam satu kali kesempatan pengambilan. Kesempatan pengambilan itu dari pembagian kartu kepada player-player nih. Nah, kemungkinan kejadian dinyatakan dalam notasi S. Nah, notasi S ini tuh list dari kartu-kartu tersebut, kan ada 28 nih. Kan soalnya dari kartu gaple itu tidak ada yang duplikatnya, jadi 28 kemungkinan. Nah, caranya gimana tuh nyari kesempatan atau kemungkinannya? Rumusnya itu probabilitas A sama dengan hasil per percobaan sama dengan event. Hasilnya itu kan mau mencari bala kosong nih, berarti satu. Nah, per itu 28, soalnya 28 kartu dalam satu balak itu tuh dari satu set kartu gaple tuh, jadi 1 per 28 sama dengan 3,5%. Jadi 35% itu tuh kemungkinan kalian dapat balak kosong. Lanjut ya. Nah, teori aturan penjumlahan probabilitas itu ada tiga aturan penjumlahan, perkalian, sama teorema Bayes. Tapi dari penjelasan sekarang ini saya hanya akan menjelaskan tentang penjumlahannya saja dan komplement. Teori aturan penjumlahan juga ada tiga. Yang pertama itu penjumlahan khusus, disebut juga dengan istilah kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Yang kedua itu aturan penjumlahan umum, disebut juga kejadian tidak saling lepas atau non mutually eksklusif atau dapat terjadi bersama-sama. Yang ketiga itu komplement atau bukan dari A, ditulis dengan A. Notasi adalah peristiwa atau kejadian dari semua titik sampel di S yang tidak ada di A. Pusing ya? Langsung ke soalnya aja biar pada ngerti. Nah, contoh soal penjumlahan khusus itu, pada pelemparan dua buah dadu, tentukanlah probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Maksudnya muka dua dadu itu tuh jadi kombinasi dari dadu pertama dan kedua itu yang hasilnya 7 dan 11. Nah, diketahui A itu munculnya jumlah nilai 7 pada dadu. Nah, yang B itu munculnya jumlah nilai 10 pada nilai dadu. Nah, A itu ada 6 kemungkinan agar terciptanya penjumlahan yang hasilnya 7 dari kedua dadu tersebut. B juga terdapat 3. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Eh, Probabilitas A union B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Nah, jadi probabilitas A itu 6 per 3, 6. Kenapa 6? Soalnya kan dari hasil total probabilitas atau kemungkinan kedua dadu tersebut berjumlah 7 itu ada 6 ya. Lalu per 3, 6 itu terdapat dari kemungkinan dadu semuanya ada
36 kemungkinan. Kenapa? Soalnya kan dari satu dadu itu terdapat 6 kemungkinan nih. Nah, ditambah 2 dadu, jadi kan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, hasilnya tuh 9/36, dari 6/36 ditambah 3/36, jadi hasilnya 9,9/36. Nah, dikecilin lagi jadi 1/4, kalau bisa dikecilin, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nah, bisa dilihat di sebelah kanannya juga yang diagram ini bisa dilihat tidak ada irisan ya, soalnya dari contoh soalnya ini tuh tidak ada yang bersifatnya tuh ganda, jadi masing-masing nilainya ada. Nah, makanya ini bisa digunakan dengan penjumlahan khusus. Lalu yang kedua itu penjumlahan umum. Nah, soalnya itu di dalam satu kelas terdapat 20 siswa yang suka bermain game MOBA. Lalu 20 siswa lagi suka bermain game FPS. Dan juga terdapat 7 siswa yang menyukai keduanya. Hitunglah berapa banyak kemungkinan siswa setidaknya bermain salah satu game tersebut dalam satu kelas tersebut. Nah, diketahui yang suka MOBA itu 20 siswa. Yang suka FPS 20 siswa, keduanya yang menyukai keduanya 7 siswa. Nah, cara menghitungnya probabilitas A union B atau A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B minus atau dikurang probabilitas A irisan B. Nah, probabilitas A yang tadi itu kan MOBA nih, ditambah jadi 20, ditambah probabilitas B itu 20 siswa, yang FPS tadi dikurang 7, soalnya kan dari probabilitas A irisan B itu 7 siswa nih, yang suka keduanya maksudnya tuh. Nah, jadi hasilnya tuh 33 siswa yang setidaknya bermain salah satu game tersebut. Nah, bisa juga dilihat dari diagram yang di kanan, itu maksudnya tuh kenapa 13 sama 13 di kiri A sama B-nya, soalnya kan udah dikurang sama yang suka keduanya. Nah, itu tinggal ditambah-tambah aja, jadi hasilnya 33. Lalu yang terakhir itu komplement. Soalnya itu, seorang waiter di sebuah restoran dapat memecahkan piring sebanyak 2 piring dalam 10 piring yang dipakai dalam sehari. Lalu hitunglah berapa probabilitas piring tersebut tidak pecah. Nah, jadi ini tuh mencari kemungkinan piring tidak pecah dalam sehari. Kan dari 2 piring itu tuh, dari 10 piring itu dalam sehari itu hanya 2 piring yang pecah nih. Berarti kan yang tidak pecah itu 0,8% atau 20% yang pecah. Nah, cara ngitungnya tuh probabilitas A sama dengan 1. 1 itu pasti terjadi ya. Jadi ini tuh emang jadi rumusnya 1 dikurang probabilitas notasi A selain A. Yang selain A itu tuh ya yang piring pecah tadi. Jadi probabilitas A sama dengan probabilitas A sama dengan 1 min 0,2. 0,2 itu dari tadi yang piring pecah tadi. Nah, hasilnya tuh 0,8, 80% piring tidak pecah dalam sehari. Nah, dari catatannya juga bisa dilihat peluang dari sebuah kejadian dan komplemennya selalu berjumlah 1. Sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Ya, mungkin segitu saja. Maaf jika terdapat salah kata. Jika terdapat pertanyaan atau ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan atau soal-soal tadi, bisa langsung saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.